But one thing, wherever I go, I try to do my best and I move on. If you want to continue with what good I left behind, please do. Boleh buat. When I move, things change back to where it was before. Apa yang baik daripada aku kau amalkan, apa yang tak baik daripada aku kau jangan buat. Korang sanggup jual nyawa seorang lagi rakan korang kerana duit imbuhan yang tak seberapa yang kau dapat daripada sindiket. Dalam erti kata lain, dalam pasukan ni kelak ada yang berbunuh antara satu sama lain sebabkan duit. Itu sih OCPD kita yang ada. Patutlah budak-budak bawah macam nak mampus, kutip sana kutip sini. Itu pun kau tak tahu. Aku tak mau tanya lebih. Aku nak tanya operator malam hari siapa dia? OCPD daerah ni, operator malam hari siapa dia? Berapa line, hunting line ada kat daerah? Itu pun kau tak tahu. Isu tentang kepolisian Malaysia seringkali mencuri perhatian publik, terutama ketika muncul perbandingan dengan negara lain. Banyak yang bertanya-tanya, apakah level polis di Raja Malaysia benar-benar setara dengan standar kepolisian dunia? Atau sebenarnya Malaysia punya pendekatan dan struktur yang jauh lebih unik daripada yang selama ini dibayangkan? Untuk menjawab itu, kita perlu melihat PDRM bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dalam konteks global. Karena barulah terlihat di mana posisi polisi Malaysia sebenarnya jika diletakkan di antara negara-negara besar. PDRM tumbuh di atas warisan sistem British. Itu sebabnya struktur pangkat dalam polisi Malaysia tampak sangat tersusun, lengkap, dan jelas garis komandonya. Dari konstebel hingga ke inspektur jenderal, semua pangkat mengikuti pola kepolisian modern yang mengutamakan hierarki teratur. Model ini khas negara yang mengadaptasi sistem common law Inggris. Fokusnya adalah ketertiban, dokumentasi, dan konsistensi. Karena itu, orang Malaysia terbiasa melihat polisi bekerja dengan gaya yang lebih formal, penuh prosedur, dan jarang improvisasi di lapangan. Mereka dilatih untuk memastikan setiap langkah bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan sekadar tindakan spontan. Namun, ketika PDRM dibandingkan dengan kepolisian luar negeri, baru kita sadar betapa beragamnya model kepolisian dunia. Ambil contoh Amerika Serikat. Banyak orang melihat film-film Hollywood dan menyangka polisi di sana jauh lebih hebat atau lebih modern. Padahal realitanya jauh dari bayangan tersebut. Kepolisian di Amerika tidak berada di bawah satu komando nasional. Mereka punya ribuan lembaga berbeda. Sheriff County, Police Department di setiap kota, hingga State Police di tingkat negara bagian. Tidak ada satu sistem pangkat tunggal yang menata semuanya. Apa yang diterapkan di Los Angeles bisa sangat berbeda dari New York atau Houston. Hal ini membuat kualitas layanan bervariasi sangat drastis. Ada unit profesional kelas dunia, tetapi ada juga departemen yang sering dikritik karena brutal, rasis, hingga korup. Jika dibandingkan dengan itu, PDRM justru tampak lebih stabil dan konsisten. Setiap petugas mengikuti SOP yang seragam. Pelatihannya juga terpusat sehingga tidak muncul kesenjangan kualitas antar wilayah. Ketika rakyat melihat seorang konstabel di Sabah atau Kuala Lumpur, standar kerjanya relatif sama. Ini sebuah kelebihan yang tidak dimiliki banyak negara maju sekalipun. Mari kita lihat pula Perancis. Negara ini punya dua jenis kepolisian, Polis Nasional dan Gendarmerie Nasional. Gendarmerie adalah polisi yang berstatus militer. Mereka bertanggung jawab terutama di kawasan non-metropolitan dan sering dipanggil dalam operasi keamanan tingkat tinggi. Karena mereka adalah bagian dari Kementerian Pertahanan, gaya kerja mereka sangat tegas, terkadang keras. Banyak demonstrasi besar di Prancis berujung bentrokan karena pendekatan yang tidak kompromi. Tentu ada kelebihan dari kedisiplinan militer, tetapi ada pula sisi gelapnya. Hubungan masyarakat dengan aparat menjadi lebih tegang. Malaysia tidak memilih jalur tersebut. PDRM tetap sepenuhnya sipil. Hal ini membuat pendekatan mereka lebih lunak, lebih adaptif, dan lebih mudah diterima dalam konteks masyarakat multikultural. Tidak ada aura polisi militer yang sering membuat warga merasa tertekan. Pilihan ini sangat tepat untuk negara seperti Malaysia yang penduduknya terdiri dari berbagai etnik dan agama yang memerlukan pendekatan komunikasi yang halus. Berbeda pula jika kita melihat Jepang. Negara itu juga sering dipuji karena profesionalisme aparatnya. Namun, ada masalah besar yang jarang diketahui publik.
tarik-menarik kekuasaan antara polisi dan kejaksaan. Selama bertahun-tahun terjadi konflik institusional yang membuat jabatan tinggi polisi sering diguncang kepentingan politik. Pergantian pemerintahan berkali-kali mengacak posisi kepemimpinan, membuat struktur kepolisian Korea kurang stabil. Malaysia tidak menghadapi kekacauan seperti ini. Meskipun ada dinamika politik, posisi kepemimpinan PDRM tetap berada dalam jalur birokrasi yang lebih rapi, tidak setiap tahun berubah karena konflik antar lembaga. Kita juga perlu melihat bagaimana PDRM berfungsi dalam konteks keamanan regional. Negara-negara seperti Thailand menghadapi tantangan keamanan yang jauh lebih berat, terutama di wilayah selatan. Polisi di sana lebih sering memakai gaya kuasi militer karena ancaman bersenjata jauh lebih sering terjadi. Sementara itu, Singapura punya model kepolisian yang sangat ketat, efisien, dan kaya sumber daya. Tetapi jangan lupa, Singapura negara kecil, homogen, dan ekonominya sangat makmur. Mereka bisa mempersiapkan anggaran besar untuk teknologi, kamera pengawas, dan sistem data. Malaysia memiliki wilayah berkali-kali lebih luas, keragaman yang lebih tinggi, dan tantangan sosial politik yang lebih kompleks. Tidak adil membandingkan dua negara ini secara langsung. Jika dilihat dari sisi profesionalisme, PDRM punya tantangan tersendiri. Mereka harus menghadapi kejahatan lintas negara dari jalur laut yang panjang, penyelundupan, perdagangan manusia, hingga operasi terorisme. Tetapi PDRM mampu menjaga stabilitas negara selama 20 tahun tanpa gejolak keamanan besar. Ini bukan prestasi kecil. Banyak negara yang memiliki anggaran jauh lebih besar tidak bisa mempertahankan stabilitas seperti ini. Satu hal lagi yang sering luput dari perhatian publik, PDRM bekerja dalam tekanan sosial yang tidak dimiliki banyak negara maju. Media sosial, rumor, sentimen politik, hingga isu perkauman seringkali membuat tugas kepolisian jauh lebih berat. Namun PDRM tetap berhasil menjaga keharmonian tanpa pendekatan kekerasan yang berlebihan. Jika dibandingkan dengan negara-negara barat yang sering memicu kontroversi karena tindakan brutalnya, PDRM mungkin terlihat lebih tenang, tetapi justru itulah kelebihannya. Setelah melihat berbagai perbandingan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa level polisi Malaysia itu bukan rendah atau tinggi, tetapi relevan. Relevan dengan sejarahnya, relevan dengan budayanya, dan relevan dengan kebutuhan masyarakatnya. PDRM tidak meniru sepenuhnya model Amerika, tidak menyalin mentah-mentah model Jepang, dan tidak mengadopsi struktur militer seperti Prancis. Mereka mengambil dasar dari sistem British, lalu menyesuaikan dengan realitas Malaysia modern. Dalam konteks dunia, posisi polisi Malaysia ada di kelasnya sendiri. Stabil seperti Jepang, terstruktur seperti Inggris, tetapi tetap fleksibel seperti negara-negara Asia Tenggara. Mereka tidak sempurna, tidak ada kepolisian yang sempurna. Namun dalam banyak hal, PDRM bahkan lebih konsisten dan lebih rapi daripada kepolisian negara-negara besar yang sering dijadikan rujukan. Pada akhirnya, membandingkan polisi Malaysia dengan polis luar negara bukan soal siapa lebih hebat, ini soal memahami bahwa setiap negara membangun kepolisiannya berdasarkan keperluan sendiri. Dan Malaysia, dengan PDRM sebagai tulang belakang keamanannya, telah membuktikan bahwa stabilitas tidak bergantung pada ukuran negara, tetapi pada kemampuan institusi untuk menyesuaikan diri dengan zaman, menjaga profesionalisme, dan tetap berpegang pada disiplin yang jelas. Itulah tempat PDRM berdiri hari ini, tepat pada level yang dibutuhkan rakyatnya, sekaligus mampu berdiri sejajar dengan kepolisian di panggung global.